mezzo a 3 avversari, il tocca per Gianni Chigù, palla per Zago in area di rigore, ancora Gianni Chigù, il colpo di testa, Batistuta, il tiro, gol! Gabriel Omar Batistuta lahir pada 1 Februari 1969 di Reconquista, Santa Fe, Argentina. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Layaknya anak-anak pada umumnya, Batistuta kecil sangat suka bermain. Tetapi sebenarnya dia tidak begitu mengemari, apalagi mengemari sepak bola ketika kecil. Batistuta lebih tertarik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, sehingga rela berjam-jam berada di laboratorium sekolah untuk melakukan percobaan. Ketertarikan Batistuta saat kecil terhadap ilmu pengetahuan membuat ia pernah bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Bukan berarti hal itu membuat Batistuta tidak suka dengan olahraga. Saat Batistuta kecil, dia menyukai olahraga, tetapi bukan sepak bola, melainkan olahraga basket. Namun, segala hal berubah saat Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia 1978. Saat melihat timnas Argentina menjadi yang terbaik, membuat Batistuta mulai melirik sepak bola. Tak lama berselang, dia dan beberapa temannya bergabung ke klub lokal untuk berlatih sepak bola. Newell's Old Boys kemudian melihat bakat Batistuta dan memutuskan untuk merekrutnya. Setelah berlatih beberapa tahun, Batistuta melakukan debut di Leopards pada tahun 1988 di bawah arahan Marcelo Bielsa. Batistuta bermain 1 musim di Newell's sebelum pindah ke River Plate, kemudian disusul dengan kepindahan ke Boca Junior. Batistuta tidak begitu lama di negeri tangguh. Dia hanya bertahan 1 musim di setiap klub yang disinggahinya. Akan tetapi, bakat sebagai penyerang nomor 9 sejati sudah terlihat sejak berkiprah di tanah kelahirannya. Kemampuannya itu yang membuat Batistuta masuk ke dalam skuad timnas Argentina. Semua bermula di Chili, negara tuan rumah Copa America 1991. Vittorio Cecigori pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden klub, terkesima dengan penampilan Batistuta. Wajar saja, penyerang berusia 22 tahun itu mencetak 6 gol yang membuatnya menjadi top skor Copa America 1991. Sekaligus mengantarkan La Albiceleste sebagai peraih gelar juara. Pencapaiannya itu membuat Batistuta diminati oleh banyak klub top Eropa, sebelum akhirnya tawaran dari klub asal Italia, Fiorentina, memenangkan perburuan Batistuta. Dengan biaya 2,5 juta euro, Batistuta resmi berseragam La Viola. Saat era 1990-an, Serie A Italia yang dikenal sebagai kompetisi sepak bola paling elit di seluruh jagat, mengalahkan pamor La Liga ataupun Liga Inggris. Liga Italia yang dikenal sebagai liga yang memiliki banyak tim dengan pertahanan terkuat di dunia, tentu menjadi salah satu pemacu untuk dirinya menjadi yang terbaik di liga terbaik. Batistuta langsung mencetak 16 gol pada musim perdananya. Sayangnya, kondisi klub musim berikutnya tidak stabil. Fiorentina mengalami banyak masalah di bagian internal maupun dewan direksi klub. Pergantian beberapa pelatih tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. La Viola terpaksa harus rela degradasi pada musim 1993 dengan hanya mengumpulkan 30 poin dari 34 pertandingan. Hal ini menjadi ujian bagi Batistuta untuk bertahan atau hengkang. Sempat mendapat godaan dari beberapa klub besar, tetapi Batistuta memilih untuk bertahan bersama La Viola, berjuang mengarungi kompetisi di Serie B. Claudio Ranieri ditunjuk sebagai pelatih. Pada masa itu, dia disebut sebagai juru taktik spesialis promosi. Prestasi terbaiknya membawa Cagliari dari Serie C hingga menembus Serie A pada dekade 1980-an. Di bawah komando Ranieri, Fiorentina tidak terbendung untuk menjadi juara. Hanya kalah di 5 pertandingan dari total 38 laga dengan mencetak 53 gol dan hanya kebobolan 19 kali. Mereka kembali ke Serie A. Menyusul Piala Dunia 1994
yang cukup mengecewakan ketika Argentina kalah dari Rumania di babak 16 besar. Batistuta bersama Fiorentina memulai musim 1994-1995 dengan sangat mengesankan. Musim perdana kembalinya La Viola ke Serie A. Gabriel Batistuta menjelma menjadi striker paling berbahaya dengan catatan 26 gol sekaligus memantapkannya sebagai top skor. Dari situlah julukan Batigol diberikan kepada Batistuta oleh para penggemar. Meskipun Fiorentina hanya finish di posisi ke-10, tetapi itu cukup baik untuk klub promosi. Di musim 1995-96, Batistuta sukses membantu Fiorentina memenangkan gelar Coppa Italia saat menghancurkan Atalanta di final. Setelah itu, dia selalu rutin mencetak 20 gol bahkan lebih, di mana Batistuta sukses mencatatkan prestasi baru bersama La Viola saat mereka bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah usai menyelesaikan Serie A musim 1998-1999. Gabriel Batistuta terus berkembang dan memberikan loyalitas kepada Fiorentina. Bisa dibilang bersama La Viola, Batigol menjadi pemain nomor 9 terbaik saat itu. Dia cepat, kuat, dan tendangan kerasnya adalah salah satu atribut Batistuta yang ditakuti kiper manapun. Tendangan kerasnya adalah satu dari sekian hal tentang Batigol yang akan selalu diingat pecinta sepak bola dan akan terus melegenda. Kemampuan mencetak gol adalah sebuah naluri alami striker Amerika Latin yang terkenal mampu melihat peluang dan mencetak gol dari arah dan kondisi apapun, menjadikan Batistuta sebagai predator yang mematikan di kotak penalti lawan. Penyerang nomor 9 yang sempurna kala itu, bertahan selama hampir 10 musim bersama La Viola. Batistuta telah mencetak 203 gol dalam 331 penampilan dan selalu menjadi salah satu pemain incaran klub top Eropa selama bertahun-tahun. Berstatus sebagai salah satu penyerang terbaik, Batigol tentu memiliki harga jual yang cukup tinggi. Dengan alasan itu, Batistuta akhirnya mau tidak mau harus dijual. Pernyataan tersebut membuat para raksasa Eropa berbondong-bondong memburu tanda tangan Batistuta. Real Madrid, AC Milan, hingga Manchester United dikabarkan sangat meminati servis Batigol. Dulu saya menerima banyak tawaran dari klub besar seperti Real Madrid, Milan, dan Manchester United, tetapi saya lebih senang dan nyaman bersama Fiorentina. Jika saya pergi ke Real Madrid, saya akan mencetak lebih dari 200 gol. Hal yang sama akan terjadi jika saya bergabung dengan AC Milan. Saya kurang senang mendapati julukan bintang klub, sebab itu hanya akan membuat saya memikul beban dan tanggung jawab ekstra. Saya memang belum pernah memenangi trofi bergengsi di sana. Akan tetapi, saya menganggap diri saya sebagai pemenang karena sukses membantu Fiorentina bersaing dengan klub-klub besar. Seperti Romeo dan Juliet, Fiorentina dan Batistuta tampaknya memang dibuat untuk satu sama lain, dan hubungan mereka adalah hubungan yang sangat romantis, di mana keduanya menjalin asmara hingga 1 dekade. Pada akhirnya, Batistuta memilih tetap di Serie A dan bergabung dengan AS Roma pada Juli tahun 2000. Kepergiannya ini tentu sangat disayangkan oleh klub, dan Batistuta sendiri merasa sangat sedih karena meninggalkan klub yang telah lama dia bela. Gabriel Batistuta diboyong Roma dengan mahar 36,15 juta euro. Harga tersebut menjadikannya pemain berusia lebih dari 30 tahun dengan harga termahal di dunia saat itu. Setelah gagal untuk meraih Scudetto bersama Fiorentina, Batistuta berhasil mewujudkannya bersama AS Roma di musim 2000-2001. Perannya begitu besar karena dia mampu mencetak 21 gol di musim perdananya berseragam Serigala Ibu Kota. Sayangnya di musim ketiga bersama Roma, produktivitas Batistuta menurun. Dia kemudian dipinjamkan ke Inter Milan setelah mencetak 33 gol dalam 87 penampilan bagi AS Roma. Usianya memang sudah tidak muda lagi saat itu, baru saja memasuki 34 tahun. Bisa dikatakan, kondisi fisiknya sudah mengalami penurunan performa, dan ketajaman Batistuta berkurang drastis dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Merasa karirnya sudah mulai turun, Batigol yang sudah habis kontraknya dengan Roma memilih bermain di Liga Qatar bersama Al Arabi dan bertahan selama 2 musim. Hingga dia
didiagnosis mengalami cedera yang cukup parah pada kedua bagian pergelangan kakinya dan harus masuk meja operasi dan perlu waktu cukup lama untuk pemulihan. Sebagian orang berasumsi jika cedera tersebut merupakan dampak dari gerakan eksplosif yang kerap dipraktikkan Batistuta saat masih aktif menjadi pemain. Kenyataan itu membuat Batistuta frustasi. Keadaan tersebut memaksa Batistuta harus mengakhiri karir sebagai pesepak bola pada Maret 2005. Sepanjang karir, Batistuta telah mencetak 299 gol bersama klub dan timnas Argentina. Gabriel Batistuta dikenal karena ketajaman dan etos kerjanya. Kemampuan menembak sangat legendaris, dan Batistuta termasuk penyerang kelas dunia yang mampu mencetak gol dari jarak jauh yang luar biasa. Batistuta sangat dihormati oleh rekan maupun lawan. Pada tahun 1994, dia dimasukkan ke dalam daftar 100 pemain terhebat dunia FIFA oleh Pele. Sementara almarhum Maradona mengabarkan dia sebagai striker terbaik yang pernah dilihatnya. Karir Batistuta bersama timnas Argentina tidak kalah mentereng. Dia membawa Argentina memenangkan 2 gelar Copa America di musim 1990-91 dan 1992-93. Dia merupakan bagian dari tim sukses Argentina yang menjuarai Piala Konfederasi FIFA tahun 1992. Torehan 54 gol bagi tim Tango sempat menjadikan Batistuta top skor sepanjang masa Argentina sebelum disalib oleh Lionel Messi. Begitulah kisah Batigol Gabriel Batistuta, penyerang legendaris yang akan selalu dikenang sebagai striker terbaik dari yang terbaik.